Bayangkan jam di dinding berdetak jauh lebih kencang daripada detak jantungmu sendiri di tengah ruangan yang sunyi. Ada setumpuk pekerjaan yang harus selesai sejam lagi, tapi otakmu mendadak blank dan tanganmu mulai berkeringat dingin. Di saat yang sama, HP-mu terus bergetar karena chat dari bos atau tagihan yang belum sempat kamu lunasi bulan ini. Rasanya seperti dunia sedang menghimpit dadamu, membuat napasmu pendek dan pikiranmu berhamburan kemana-mana. Kondisi ini kita sebut sebagai tekanan, sebuah situasi yang bisa membuat orang paling hebat sekalipun mendadak ciut. Namun, tahukah kamu bahwa perbedaan antara pemenang dan pecundang seringkali hanya terletak pada satu hal sederhana, yaitu kemampuan untuk tetap kalem, tetap jernih, dan tetap tenang saat badai sedang mengamuk di depan mata. Hari ini kita akan belajar seni tingkat tinggi tentang bagaimana menjadi orang yang tenang di dalam ruangan yang penuh kekacauan. Kita tidak sedang bicara soal ilmu sihir, tapi soal melatih otot mental yang selama ini mungkin jarang kita gunakan. Satu hal yang harus kita sepakati sejak awal, tekanan itu nyata, tapi kepanikan adalah sebuah pilihan. Kebanyakan dari kita secara otomatis memilih panik, karena kita merasa itu adalah respon yang wajar saat terdesak. Padahal, panik adalah bahan bakar paling cepat untuk merusak logika dan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita saat tekanan itu datang bertubi-tubi. Ada bagian kecil di otak bernama amigdala yang tugasnya mendeteksi bahaya dan memicu respon lawan atau lari. Masalahnya, amigdala tidak bisa membedakan antara dikejar harimau atau sekadar ditegur bos di depan banyak orang. Reaksinya sama. Jantung berdebar, napas cepat, dan bagian otak logismu mendadak mati suri untuk sementara. Langkah pertama untuk tetap tenang adalah dengan menyadari secara sadar bahwa amigdalamu sedang reaktif. Katakan pada dirimu sendiri, oke, badanku sedang merespon bahaya, tapi ini bukan akhir dari dunia. Setelah kesadaran itu muncul, segera kuasai satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol secara instan, napasmu. Napas yang pendek dan cepat akan mengirim sinyal ke otak bahwa bahaya itu nyata, dan kamu harus ketakutan. Gunakan teknik box breathing, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, dan diam 4 detik. Lakukan ini berulang kali sampai detak jantungmu mulai melambat dan oksigen kembali mengisi sel-sel otak logismu. Saat kamu mulai tenang secara fisik, baru kita bisa mulai bekerja membenahi kekacauan yang ada di pikiran. Kita sering merasa tertekan, bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena cara kita membayangkan dampaknya. Pikiran kita suka sekali membuat skenario terburuk, seolah-olah satu kesalahan kecil akan menghancurkan seluruh hidup kita. Kalau tugas ini nggak selesai, aku pasti dipecat, terus nggak bisa makan, terus jadi gelandangan. Begitu kata pikiran kita. Ini yang disebut sebagai catastrophizing, yaitu membesar-besarkan masalah sampai melampaui batas realita yang ada. Tanyakan pada dirimu, apakah masalah ini akan tetap penting 5 tahun dari sekarang? Atau 5 bulan dari sekarang? Kebanyakan masalah yang bikin kita stres hari ini sebenarnya akan terlupakan hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Lalu, mari kita pelajari prinsip dari filosofi stoik yang sangat ampuh, yaitu dikotomi kendali. Dunia ini terbagi 2. Hal yang bisa kamu kontrol, dan hal yang sama sekali tidak bisa kamu kontrol, meskipun kamu menangis darah. Kamu tidak bisa kontrol omongan orang, kamu tidak bisa kontrol cuaca, dan kamu tidak bisa kontrol hasil akhir sebuah proyek. Yang bisa kamu kontrol hanyalah usahamu, sikapmu, dan bagaimana caramu memandang tekanan tersebut saat ini. Saat kamu berhenti mencemaskan hal yang tidak bisa dikontrol, beban di pundakmu akan hilang lebih dari setengahnya. Fokuslah pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan detik ini juga, jangan lihat gunung yang harus kamu daki. Cukup lihat satu langkah di depan kaki, lakukan itu dengan sebaik mungkin, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Di bawah tekanan, kita seringkali merasa kewalahan karena mencoba memikirkan seluruh proses sekaligus dalam satu waktu. Pecahlah masalah raksasa itu menjadi potongan-potongan kecil yang terlihat sangat mudah dan konyol untuk dikerjakan. Bisa dibilang, ketenangan adalah hasil dari kejelasan tentang apa yang harus dilakukan secara teknis, bukan emosional. Mari kita bicara tentang self-talk, atau apa yang kamu bisikan ke telingamu sendiri saat situasi sedang kacau balau. Berhentilah menggunakan kata-kata seperti, aku nggak bisa, ini terlalu berat, atau aku sudah hancur.
Gantilah dengan kata-kata yang lebih objektif seperti, situasi ini sedang menantang. Mari kita cari celahnya pelan-pelan. Gaya bahasamu menentukan suasana hatimu. Jika bahasamu dramatis, maka emosimu juga akan meledak secara dramatis. Jadilah seperti detektif yang sedang mengamati kasus, bukan seperti korban yang sedang meratapi nasib malang. Seorang detektif akan melihat fakta, oke, ada deadline, ada kurang data, ada kendala teknis. Apa solusinya? Pendekatan berbasis solusi ini akan otomatis menyingkirkan emosi negatif yang hanya akan menghambat gerakmu. Lalu, bagaimana jika tekanannya datang dari manusia lain? Misalnya bos yang sedang marah besar di depan rekan kerja. Ingatlah bahwa kemarahan orang lain adalah cerminan dari ketidakmampuan mereka mengelola emosi, bukan nilai dirimu. Bayangkan mereka seperti anak kecil yang sedang tantrum karena tidak mendapatkan mainan yang mereka inginkan. Dengan memandang mereka seperti itu, kamu tidak akan merasa terserang secara personal, dan kamu bisa tetap tenang. Dengarkan inti pesannya, abaikan nada bicaranya yang kasar, ambil datanya, buang sampah emosinya jauh-jauh. Kemampuan untuk tidak baper di bawah tekanan adalah senjata rahasia yang akan membuatmu terlihat sangat karismatik. Orang yang tetap tenang saat dimaki adalah orang yang sebenarnya memiliki kekuasaan paling tinggi di ruangan itu. Selanjutnya, mari kita bahas soal persiapan. Tekanan seringkali muncul karena kita merasa tidak siap menghadapi sesuatu. Meskipun kita tidak bisa memprediksi masa depan, kita bisa melatih diri menghadapi skenario terburuk secara mental. Lakukan simulasi di otakmu. Kalau rencana A gagal, aku akan lakukan rencana B. Kalau rencana B gagal, aku akan ke C. Saat kamu punya peta jalan di kepalamu, rasa takut akan ketidakpastian akan berkurang secara signifikan. Tekanan menjadi mengerikan karena ia terasa asing. Jika kamu sudah berkenalan dengannya di pikiran, ia tidak lagi menakutkan. Selain itu, perhatikan kondisi fisikmu. Sangat sulit untuk tetap tenang jika badanmu kekurangan tidur atau kelebihan kafein. Kopi memang bikin melek, tapi terlalu banyak kafein hanya akan membuat sistem sarafmu menjadi sangat reaktif dan gelisah. Pastikan kamu cukup minum air putih, karena dehidrasi ringan pun bisa mengganggu konsentrasi dan stabilitas emosimu. Ketenangan mental dibangun di atas fondasi kesehatan fisik yang terjaga dengan baik setiap harinya. Mari kita bicara tentang waktu. Tekanan seringkali hanyalah persepsi kita terhadap waktu yang terasa sempit. Padahal, 1 jam tetaplah 60 menit. Baik saat kamu sedang santai maupun saat kamu sedang sangat sibuk. Berhentilah melihat jam setiap 5 menit. Itu hanya akan menambah kecemasan tanpa mempercepat pekerjaanmu sedikit pun. Berikan dirimu izin untuk fokus sepenuhnya pada apa yang ada di depan mata. Lupakan dulu sisa waktu yang tersedia. Fokus total pada satu hal sebenarnya adalah bentuk meditasi yang paling efektif untuk menenangkan pikiran yang kalut. Pernahkah kamu melihat atlet profesional saat sedang bertanding di final yang sangat menentukan bagi karir mereka? Mereka masuk ke dalam kondisi flow, di mana keramaian penonton dan tekanan juara mendadak hilang dari kesadaran. Bagi mereka, yang ada hanyalah bola, raket, dan gerakan tubuh yang sudah mereka latih ribuan kali selama ini. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama dalam pekerjaan atau masalah sehari-hari dengan cara mengisolasi fokusmu. Matikan semua gangguan, singkirkan pikiran tentang hasil akhir, dan nikmati saja proses pemecahan masalahnya. Satu hal yang sering kita lupakan adalah kekuatan dari sikap ikhlas atau menerima realita yang terjadi. Tekanan menjadi berat karena kita melawan kenyataan. Kita ingin situasi berbeda dari yang seharusnya sedang terjadi. Harusnya jalanan nggak macet, atau harusnya laptop ini nggak error sekarang. Begitu keluhan kita dalam hati. Perlawanan batin inilah yang menciptakan stres tambahan. Terimalah bahwa laptopmu memang error sekarang. Begitu kamu menerima realita, energi yang tadinya dipakai buat marah bisa dialihkan untuk mencari solusi teknisnya. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tapi ketenangan adalah kemampuan untuk damai di tengah masalah yang ada. Cobalah untuk melihat tekanan sebagai gym bagi mentalmu, tempat di mana karaktermu sedang dibentuk jadi lebih kuat. Orang yang hidupnya terlalu datar tanpa tekanan biasanya akan mudah hancur saat masalah kecil menerpa hidup mereka. Tapi kamu, yang terbiasa menari di bawah hujan tekanan, akan menjadi pribadi yang sangat tangguh dan berwibawa. Setiap kali situasi terasa berat, katakan, ini adalah sesi latihan
untuk memperkuat level ketenanganku hari ini. Mentalitas ini mengubah beban menjadi tantangan dan mengubah rasa takut menjadi rasa penasaran akan batas kemampuanmu. Pernah dengar istilah poker face? Itu bukan cuma soal judi, tapi soal menjaga ekspresi wajah agar tetap stabil. Saat kamu memaksakan wajahmu tetap rileks, otakmu akan menerima sinyal balik bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Kendurkan rahangmu yang tegang, turunkan bahumu yang naik ke telinga, dan berikan senyum tipis jika itu memungkinkan. Tindakan fisik yang sederhana ini punya efek domino yang besar pada sistem saraf pusatmu untuk meredakan ketegangan. Selain itu, belajarlah untuk tidak terburu-buru dalam memberikan respon atau jawaban saat sedang berada di bawah tekanan. Ambil jeda 3 detik sebelum bicara. Jeda itu adalah ruang di mana kebijaksanaan dan ketenangan bisa masuk. Orang yang buru-buru menjawab biasanya hanya akan mengeluarkan emosi mentah yang nantinya akan mereka sesali sendiri. Diam sejenak bukan berarti kamu lemah, tapi itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memegang kendali penuh atas dirimu. Mari kita bahas soal sosial. Kadang tekanan terasa berat karena kita merasa harus menanggung semuanya sendirian. Jangan gengsi untuk minta bantuan atau sekadar berbagi cerita dengan teman yang bisa dipercaya dan punya pikiran positif. Kadang, hanya dengan mengucapkan masalahmu keras-keras, beban itu terasa lebih ringan dan solusinya mendadak muncul. Tapi hati-hati, jangan curhat pada orang yang hobi komplain dan menambah drama, itu hanya akan memperburuk keadaanmu. Pilihlah lingkungan yang memberimu ketenangan, bukan yang menyebarkan kepanikan dan kegelisahan yang tidak perlu. Ingat juga untuk selalu merayakan kemenangan kecilmu setelah berhasil melewati masa-masa yang sangat penuh tekanan. Apresiasi dirimu karena sudah berhasil bertahan dan tetap tenang, itu akan membangun rasa percaya diri untuk masa depan. Kamu jadi tahu bahwa kamu punya kapasitas untuk menangani hal-hal besar tanpa harus kehilangan kewarasanmu sendiri. Ketenangan adalah sebuah keterampilan, dan seperti keterampilan lainnya, ia butuh waktu untuk diasah sampai menjadi tajam. Jangan frustrasi jika sesekali kamu masih merasa panik. Itu normal, itu manusiawi, dan itu adalah bagian dari proses belajar. Yang penting adalah kamu segera kembali ke pusat ketenanganmu secepat mungkin setelah kepanikan itu sempat lewat. Semakin sering kamu berlatih, semakin cepat kamu bisa kembali tenang, meskipun dunia di sekitarmu sedang runtuh. Sekarang, mari kita bicara tentang perspektif spiritual atau makna yang lebih besar dari sekadar masalah saat ini. Seringkali kita terlalu serius menanggapi hidup, seolah-olah setiap detail adalah masalah hidup dan mati yang harus sempurna. Lihatlah bintang-bintang di langit malam yang sangat luas. Di sana, masalahmu yang sekarang terasa sangatlah kecil. Bumi terus berputar, musim terus berganti, dan hidup akan terus berjalan terlepas dari kegagalan atau keberhasilanmu hari ini. Kesadaran akan betapa kecilnya kita di alam semesta ini bisa memberikan ketenangan yang sangat mendalam di dalam jiwa. Jangan biarkan tekanan merampas kebahagiaanmu yang mendasar sebagai manusia yang sedang menjalani pengalaman hidup. Jadikan setiap tekanan sebagai bumbu yang membuat cerita hidupmu menjadi lebih menarik untuk diceritakan nanti. Pikirkan tokoh pahlawan di film favoritmu. Apakah ada film yang seru jika tokoh utamanya tidak pernah tertekan sama sekali? Kekuatan karakter mereka justru terlihat saat mereka berada di titik terendah dan dalam tekanan yang paling dahsyat. Saat ini, kamu sedang menulis naskah pahlawan untuk hidupmu sendiri. Tunjukkan bagaimana cara pahlawan itu tetap tenang. Tunjukkan bahwa badai boleh datang, tapi jangkar ketenanganmu tertanam jauh lebih dalam di dasar lautan batinmu. Sebelum kita akhiri narasi panjang ini, mari kita rekap beberapa poin kunci yang harus kamu selalu ingat mulai hari ini. Pertama, sadari kapan sistem sarafmu mulai panik, dan segera ambil alih kendali melalui teknik pernapasan yang dalam. Kedua, bedakan mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak. Fokuskan seluruh energimu pada hal yang bisa kamu kontrol saja. Ketiga, gunakan gaya bahasa internal yang objektif dan berbasis solusi. Hindari drama dan kata-kata yang memojokkan diri sendiri. Keempat, pandanglah tekanan sebagai bentuk latihan mental yang akan menaikkan level kemampuan dan karismamu di masa depan. Kelima, jangan terburu-buru merespon. Ambil jeda, tenang, dan berikan respon terbaik yang datang dari logika, bukan dari emosi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menenangkan pikiranmu dan mendengarkan narasi ini. Ketenangan yang kamu rasakan sekarang bukanlah karena suara saya, tapi karena kamu memberikan dirimu izin untuk tenang. Simpan rasa tenang ini baik-baik.
Jadikan ini sebagai rumah tempatmu kembali saat dunia luar mulai terasa terlalu bising. Kamu lebih kuat dari tekananmu, kamu lebih besar dari masalahmu, dan kamu punya semua modal untuk tetap tegak berdiri. Jangan biarkan siapapun atau apapun mencuri kedamaian batinmu, karena itu adalah harta yang paling berharga yang kamu miliki. Mulailah melangkah dengan kepala tegak, bahu yang rileks, dan hati yang penuh dengan ketenangan yang sangat jernih. Salam sukses, tetaplah kalem, dan mari kita taklukkan setiap tekanan dengan senyum yang penuh dengan keberanian.